Sebagian besar manusia hidup dengan satu asumsi yang tidak pernah mereka uji, bahwa ada sesuatu di dalam diri mereka yang lebih tinggi dari tubuhnya. Sesuatu yang lebih murni, lebih mulia, lebih kekal. Mereka menyebutnya jiwa. Dan sejak kecil kita diajarkan untuk mempercayai ini tanpa bertanya, bahwa tubuh itu sementara, tapi jiwa abadi. Bahwa tubuh bisa salah, tapi jiwa tahu yang benar. Bahwa tubuh adalah kendaraan dan jiwa adalah pengemudinya. Kita mengulang ini begitu sering sampai terdengar seperti kebenaran. Padahal tidak ada satupun dari kita yang pernah melihat jiwa. Kita tidak pernah menyentuhnya, tidak pernah mengukurnya, tidak pernah menemukan lokasinya, tidak pernah mengamatinya secara langsung. Kita hanya mewarisi ide tentangnya. Dan kita hidup seolah-olah ide itu adalah fakta. Coba perhatikan bagaimana manusia berbicara tentang dirinya sendiri. Tubuhku lelah, jiwaku sedih, pikiranku kacau. Seolah-olah semua itu adalah bagian yang terpisah. Seolah-olah ada seseorang di dalam tubuh ini yang sedang mengendalikan segalanya. Tapi mari kita jujur, siapa sebenarnya aku itu? Jika jiwamu terpisah dari tubuhmu, mengapa setiap perubahan kecil dalam tubuh langsung mengubah isi pikiranmu? Mengapa kurang tidur membuatmu mudah marah? Mengapa lapar membuatmu irasional? Mengapa obat tertentu bisa mengubah kepribadianmu? Mengapa kerusakan kecil di otak bisa menghapus ingatan, emosi, bahkan identitasmu? Jika jiwa adalah sesuatu yang mandiri, mengapa ia begitu bergantung pada sistem saraf? Kita ingin percaya bahwa ada inti murni dalam diri kita. Karena itu membuat kita merasa istimewa. Kita ingin merasa bahwa kita bukan sekadar organisme biologis yang tunduk pada hukum alam. Kita ingin merasa lebih dari itu. Dan disinilah ilusi dimulai. Manusia tidak menciptakan konsep jiwa karena mereka menemukannya. Mereka menciptakannya karena mereka membutuhkannya. Mereka butuh merasa bahwa penderitaan mereka punya makna. Bahwa kematian bukan akhir. Bahwa identitas mereka tidak rapuh. Bahwa mereka bukan sekadar reaksi kimia yang rumit. Konsep jiwa bukan lahir dari penelitian. Ia lahir dari ketakutan. Takut akan kematian. Takut akan ketidakbermaknaan. Takut bahwa kita tidak seistimewa yang kita kira. Dan untuk mengobati ketakutan itu, kita menciptakan sesuatu yang tidak bisa diverifikasi. Kita menyebutnya suci, kita melindunginya dari pertanyaan. Kita marahi siapapun yang meragukannya. Karena jika itu runtuh, kita harus menghadapi sesuatu yang lebih menakutkan. Bahwa kita sepenuhnya bagian dari alam, bukan penguasanya, bukan pusatnya, bukan pengecualiannya, hanya bagian darinya. Dalam cara berpikir Spinoza, tidak ada dua dunia, dunia tubuh dan dunia jiwa. Tidak ada realitas fisik dan realitas spiritual yang terpisah. Yang ada hanya satu substansi, satu realitas, satu keberadaan. Dan segala sesuatu di dalamnya adalah ekspresi dari realitas itu. Pikiran bukan entitas yang melayang. Ia adalah cara tubuh bekerja. Emosi bukan sinyal dari dunia lain. Ia adalah reaksi biologis yang kompleks. Kesadaran bukan cahaya ilahi. Ia adalah proses. Kita tidak memiliki pikiran. Kita adalah pikiran yang sedang terjadi. Kita tidak mengendarai tubuh, kita adalah tubuh yang berpikir. Dan ini mengganggu banyak orang, bukan karena ini salah, tapi karena ini meruntuhkan keistimewaan. Jika tidak ada jiwa yang terpisah, maka tidak ada pusat ilahi dalam diri kita. Tidak ada esensi murni, tidak ada inti sakral. Yang ada hanya sistem sebab akibat yang luar biasa kompleks. Dan ini terasa seperti penghinaan, karena manusia ingin lebih dari sekadar mekanisme. Mereka ingin makna yang diberikan, bukan yang dibangun. Mereka ingin nilai yang mutlak, bukan yang lahir dari hubungan sebab akibat. Mereka ingin kepastian. Tapi alam tidak memberi kepastian. Alam hanya memberi hukum. Dan hukum tidak peduli apakah kita merasa istimewa atau tidak. Ketika kita berkata, itu bukan aku, itu hanya emosiku, kita sedang berbohong. Emosimu adalah kamu. Ketika kita berkata, pikiranku mengkhianatiku, kita lupa bahwa pikiran itu bukan musuhmu. Ia adalah cara sistemmu bekerja. Tidak ada entitas yang terpisah di dalam dirimu yang mengamati semuanya dari jarak aman. Tidak ada penonton, hanya proses. Kita menyukai konsep jiwa karena ia memberi jarak antara kita dan tanggung jawab. Jika aku punya jiwa yang terpisah, maka aku bisa berkata, itu bukan aku yang jahat, itu tubuhku. Itu bukan aku yang salah, itu pikiranku. Itu bukan aku yang lemah, itu godaan. Jiwa memberi kita alibi metafisik. Tanpa jiwa, kita tidak bisa lagi lari dari kenyataan bahwa segala sesuatu yang kita rasakan, pikirkan, dan lakukan adalah bagian dari sistem yang sama. Dan ini menakutkan, karena itu berarti kita tidak istimewa. Kita bukan pengecualian. Kita tidak di luar hukum alam.
Kita tidak punya akses khusus ke kebenaran. Kita adalah fenomena, dan fenomena tidak punya kehormatan. Ia hanya terjadi. Dalam cara berpikir ini, moralitas juga berubah. Jika tidak ada jiwa murni, maka tidak ada kebaikan yang suci. Tidak ada dosa yang metafisik. Tidak ada noda kosmik. Yang ada hanya tindakan sebab, akibat, dan dampaknya pada sistem lain. Orang tidak jahat karena mereka berjiwa jahat. Mereka bertindak karena kondisi tertentu membentuk mereka seperti itu. Ini bukan pembenaran, ini penjelasan. Dan banyak orang membenci penjelasan karena penjelasan menghilangkan ilusi keagungan. Manusia ingin merasa bahwa pilihan mereka datang dari pusat bebas yang tidak tersentuh. Tapi kenyataannya, setiap pikiranmu punya sejarah, setiap emosi punya sebab, setiap dorongan punya akar. Kita tidak muncul dari kehampaan, kita dibentuk. Dan semakin kita memahami ini, semakin sulit kita membenci, menghakimi, atau menyederhanakan manusia lain. Karena kita mulai melihat bahwa tidak ada jiwa jahat dan jiwa baik. Yang ada hanyalah sistem yang bekerja dengan kondisi berbeda. Tapi disinilah ironi besar. Konsep jiwa, yang katanya dibuat untuk memuliakan manusia, justru membuat kita lebih kejam. Karena jika seseorang punya jiwa buruk, maka kita tidak perlu lagi memahami sebabnya. Kita bisa langsung menghukumnya. Konsep jiwa memudahkan kebencian. Dan itu bukan kebetulan. Dalam masyarakat, konsep jiwa sering dipakai sebagai alat kontrol. Karena jika seseorang percaya bahwa jiwanya akan dihakimi, maka ia akan mengawasi dirinya sendiri. Ia akan patuh, ia akan takut berpikir. Jiwa bukan hanya konsep metafisik, ia adalah alat politik. Dan semakin manusia percaya bahwa ada bagian dari dirinya yang diawasi dari atas, semakin mudah ia dikendalikan dari bawah. Spinoza melihat ini dengan sangat jernih. Ia melihat bahwa ketidaktahuan membuat manusia mudah ditundukkan. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka ingin aman. Dan konsep jiwa menawarkan keamanan palsu. Ia berkata, kamu bukan tubuh, kamu lebih tinggi, kamu lebih mulia, kamu akan bertahan. Padahal tidak ada satupun bukti bahwa itu benar. Yang ada hanyalah kebutuhan untuk percaya. Dan inilah titik paling sulit untuk diterima. Mungkin tidak ada inti suci dalam diri kita. Mungkin tidak ada pusat ilahi. Mungkin tidak ada entitas yang mengawasi dari dalam. Mungkin kita hanya sistem yang sangat rumit, yang bisa berpikir tentang dirinya sendiri, dan itu sudah cukup luar biasa. Kita tidak perlu menjadi lebih dari alam untuk menjadi bermakna. Kita hanya perlu memahami posisi kita di dalamnya. Dan ketika kita berhenti memisahkan jiwa dari tubuh, kita berhenti membenci tubuh. Kita berhenti menganggap emosi sebagai gangguan. Kita berhenti memusuhi pikiran, kita mulai melihat diri kita sebagai proses, bukan objek suci. Dan proses bisa dipahami bukan dihakimi. Inilah yang paling menakutkan bagi banyak orang, bahwa tidak ada yang bisa disalahkan selain sebab dan akibat. Tidak ada iblis, tidak ada noda metafisik, tidak ada esensi jahat, hanya sistem. Dan sistem bisa berubah, tapi perubahan tidak datang dari doa. Ia datang dari pemahaman. Dan pemahaman tidak pernah datang dari ilusi. Ia datang dari keberanian untuk melihat diri sendiri tanpa hiasan, tanpa keistimewaan, tanpa jiwa suci. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak orang lebih memilih ilusi. Karena realitas tidak pernah berjanji untuk membuatmu merasa istimewa. Ia hanya menawarkan satu hal, kejujuran. Dan kejujuran jarang terasa suci. Penutup, yang paling berbahaya bukan kehilangan jiwa, tetapi hidup tanpa pernah memahami diri sendiri.